Oke, nomor satu, lakukan mulai saat ini itu tiap kali melakukan semua pekerjaan yang baik, bismillah. Mau duduk, mau bicara, mau menjawab jawaban pertanyaan, semuanya bismillah walaupun dalam hati. Selesai, alhamdulillah. Kalau itu masih kira-kira itu menjadi keraguan, wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Allah yang maha mengetahui itu harus kita sebutkan di titik itu. Jadi kita yang merasa masih belum. Yang berikutnya adalah istighfar setiap hari. Nah, istighfar itu setiap saat. Dan itu istighfar itu satu-satu. Kalau kamu makan, ingat bismillahirrahmanirrahim, doa makan. Kemudian pada saat itu, dulu saya makan itu hanya makan. Yang penting itu kenyang, yang penting itu bergizi. Dan dulunya enggak ini. Kemudian dari makan itu saya beli pakai uang apa ya? Lah kan begitu. Urut itu. Urut seperti itu. Nah, itu yang namanya booster. Dan itu memang bisa mempercepat, bisa, tapi mempercepat menurut kita, menurut Allah wallahu a'lam. Harus kita fahami seperti itu. Tapi tidak langsung kayak yang 40 tahun itu jadi 4 kali gitu ya, nggak bisa. Ya tetap itu harus ada urutan. Karena tiap kali, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap harinya kita itu dinilai terus oleh Allah Ta'ala melalui malaikat. Jadi kalau memang tiap harinya catatan kita itu banyak jeleknya, ya sudah. Ya mau 40 tahun itu ya buruk semuanya. Jadi booster ini memperbanyak amal soleh, Pak. Booster itu memperbanyak amal soleh sama mengurangi dosa dengan istighfar dan faham istighfarnya. Jangan secara global aja. Jadi faham. Tadi Ustadz bilang booster itu awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Merugilah orang berbuat suatu kebaikan tanpa baca bismillah. Memang betul. Nah, mungkin banyak di antara kita atau pastinya saya gitu, dulunya banyak yang saya anggap itu perbuatan baik nggak baca bismillah. Gimana caranya Ustadz agar Allah nilai menjadi amal baik setelah saya mengetahui hal itu, Ustadz? Ini pertanyaan bagus nih. Nah, ini rahasia. Tapi rahasia yang memang selama ini orang belum paham. Pertanyaan Haji J ini kan sebenarnya perbuatan baik. Yang dulu kok lupa ya saya, kan gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini Den. Ya, alhamdulillah. Ini kita kedatangan teman satu lagi, yaitu Mas Denny. Siapa Den? Denny siapa Den? Denny Ruswandi. Denny Ruswandi, asri Majalengka. Oh, Majalengka. Dan ini teman sohib semua ini. Sohib lama. Oke, saya ulangi lagi. Ji, pertanyaan Haji J tadi itu bagus sekali. Bagaimana amal, sebenarnya itu perbuatan baik. Saya belum bilang amal ya. Itu perbuatan baik yang mau diambil karena kelupaan dulunya. Sebenarnya Allah itu memberikan gambaran itu ringan. Allah itu menyuruh kita itu taubat, menyuruh kita itu memohon ampunan setiap saat dari dosa-dosa yang sudah kita Lakukan. kerjakan. Berarti dosa yang dulu-dulu itu boleh kita mohonkan ampunan. Nah, di sini teman-teman Muslim itu jarang sekali paham bahwa dulu perbuatan baik dulu itu enggak pernah dimohonkan oleh kepada Allah Ta'ala agar niatkan lillahi ta'ala. Enggak pernah selama ini saya amati. Saya amati enggak pernah, sangat jarang sekali. Nah, di sini saya memberikan gambaran. Ambillah perbuatan baik itu dengan niat lillahi ta'ala. Belajarlah berdoa kepada Allah Ta'ala setiap hari sekarang. Dengan doa umpamanya kalau mau tidur. Ini mau tidur nih. Kalau mau tidur itu ya baca sebelum Bismika Allahumma ahya itu. Sebelum itu doa dulu lah yang baik. Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku dengan Kau bangunkan aku di waktu pagi. Engkau izinkan aku mengerjakan ibadah-ibadah kepadamu.
sehingga aku rebahkan tubuhku di waktu malam hari untuk istirahat. Dan aku mohonkan kepadamu semua ibadahku aku kerjakan hanya lillahi ta'ala. Satu, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengizinkan aku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan setiap harinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambahkan, nah dari pekerjaan ini tambahkan, ya Allah, aku memohon kepadamu terhadap pekerjaan yang Kau izinkan kepada diriku yang aku kerjakan sejak akhir balik hingga saat ini. Aku mohon kepadamu semua pekerjaan yang aku lakukan yang baik aku kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Amin. Langsung di titik itu harus dikunci dengan amin. Baru diulang lagi, tambahi lagi. Ya Allah, alhamdulillah semua pekerjaan yang bisa aku kerjakan tidak lain dari nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada diriku. Jadi kita itu bisa mengerjakan pekerjaan itu karena nikmat dan karunia Allah. Nikmat itu bisa punya uang. Denny kesini naik ojek mamanya. Kan ada duit tuh. Nah, itu nikmat. Dari mana? Dari dulu kerja. Dari dulu kerja belum tentu juga disyukuri juga. Ya kan begitu. Kan begitu ya? Kemudian apa tadi, karunia, ada kaki, itu karunia Allah. Ada nafas, karunia Allah. Ada jalan, itu karunia Allah. Yang hampir semua orang Islam itu belum paham itu karunia. Kalau karunia ini tidak disyukuri setiap saatnya, setiap harinya, kita itu sering mendengarkan kalimat la in syakartum la azidanakum. Kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Bersyukur. Emang bersyukur cuma sekali? Kan enggak, setiap saat. Nanti Allah akan tambah nikmat. Tapi kenyataannya nikmat itu hanya disyukuri kalau bulanan. Padahal habis itu kemudian gaji itu dipakai setiap hari, nggak pernah disyukuri. Itu jarang sekali. Nah, yang di belakang itu yang ngeri. Wala in kafartum inna adzabil sadir. Jika engkau kufur, maka siksa Allah amat pedih. Kufur dari mana? Dari nikmat. Kufur dari mana? Dari karunia yang diberikan oleh Allah. Itu aja dulu. Bagaimana seorang muslim itu bisa masuk ke surga dengan gampang kalau dia itu nggak pernah mensyukuri nikmat dan karunia Allah? Jarang sekali orang muslim itu dia bisa buang air kecil, dia bisa buang air besar, itu bersyukur itu sangat jarang. Ayo Haji C. Iya langsung, oh iya loh. Jarang, padahal itu karunia. Apa yang kita buang, BAB ataupun buang air kecil, itu adalah suatu nikmat yang besar. Suatu nikmat yang jarang kita syukuri. Bener. Iya, nah itu syukuri dulu. Kalau memang mau jadi booster, itu syukurin. Jangan cari nanti saya akan bersyukur atau saya akan rajin kalau saya mendapatkan rezeki yang besar. Lu itu mau nipu Allah itu. Dari mana rezeki yang besar itu dari mana? Nah, di titik inilah orang itu tidak paham. Makanya ayo kembali ke jalan Allah. Sehingga perbuatan baik yang dikerjakan tadi niatkan satu lillahi ta'ala. Setelah berdoa apa tadi? Alhamdulillah semua pekerjaan bisa aku kerjakan semata-mata karena nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada diriku. Jangan kufur, ini karunia ini. Kufur mengingkari. Mengingkari. Nah inilah jangan. Sebagian besar orang Islam itu lupa yang seperti itu. Kalau sudah datang ke kajian, sudah dianggap dia itu punya amal soleh besar. Lo belum. Kajian dengerin ada yang ngomong, ada yang ini, ada yang iya. Macem-macem kajian. Lo kajian itu yang datang ustadznya top ya, dia udah ngerumpi aja sendiri. Nggak bisa seperti itu.
Jadi kita harus belajar itu serius. Dari sesuatu dari kita dulu. Jangan kalau dapat begini nanti saya akan umroh, saya akan haji. Loh, itu mau menipu Allah. Kalau dikasih beneran mikir, wah umroh mahal sekarang, lihat kan repot. Haji itu udah 300 loh, gimana? Itu kalau yang VIP ya, furoda kan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jangan seperti itu. Jangan berandai-andai, saat ini aja. Saat ini aja. Disyukuri Haji J punya anak sakit. Loh, kenapa disyukuri? Allah ingatkan. Nah, terus kenapa kok saya bilang disyukuri? Karena Haji J sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala ngomongin ke anak. Disitulah titik Haji J itu sebagai imam. Disyukurin itu. Bukan ngeluh, kenapa anak saya sakit? Nggak perlu, senyum-senyum aja. Kan begitu, nggak perlu ada keluhan. Inilah tadi Haji J sudah benar. Disyukuri itu setiap hari. Dan itu sangat jarang sekali. Baru selesai doa itu, ditambahkan lagi. Kan tadi doanya, Alhamdulillah engkau izinkan aku sudah bisa mengerjakan pekerjaan ya Allah. Dan semua pekerjaan bisa aku kerjakan karena nikmat dan karunia yang engkau berikan kepada diriku. Syukuri itu. Mensyukuri ini. Tahu ini nanti. Nah ini nanti kalau kita setiap harinya itu ingat di situ, kita jadi malu mau mengerjakan pekerjaan buruk.